Saudara, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi warga di Papua. Reka ulang dilakukan di TKP awal tempat berkumpulnya para tersangka di depan ruko Jalan Budi Utomo. Rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi warga di Papua didampingi oleh Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Kasipidum Kejaksaan Negeri Mimika Febiana Wilma Sorbu. Selain itu ada juga perwakilan Komnas HAM Papua turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Saat ini saudara, proses rekonstruksi sementara dimulai dengan menampilkan beberapa adegan yang diperankan oleh dua tersangka Oknum Perwira Brigif 20 Imajaya Keramo Divisi 3 Kostrat. Sebelumnya, Jumat kemarin, saudara, Kompolnas meninjau tempat kejadian perkara pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto hadir secara langsung di Timika untuk melakukan pengawasan penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil yang melibatkan sejumlah anggota TNI ini. Sejauh ini, saudara, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 6 anggota TNI Angkatan Darat aktif. Kami dari Kompolnas tadi melihat ke TKP untuk mendapatkan gambaran dan nanti sebentar kami akan menerima gelar perkara untuk kami tahu nanti bagaimana kasus posisinya, mengawal kasus ini agar penanganannya betul-betul profesional, kemudian juga mendorong untuk sesegera mungkin apabila sudah cukup pembuktiannya supaya kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan agar masyarakat bisa mengikuti nanti dalam persidangan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan saudara, informasi terkini soal proses rekonstruksi kasus pembunuhan dengan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika, Papua oleh 10 tersangka sipil dan militer kita tanyakan pada Direktorat Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Papua, ada Kombes Faisal Rahmadani maksud saya, yang saat ini terhubung lewat telepon. Selamat siang, Pak Faisal. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Faisal, saya ingin konfirmasi dulu untuk proses rekonstruksi masih berjalan atau sudah selesai? Masih berjalan, Mbak. Sekarang ada di titik berapa, Pak? Sekarang di TKP keempat ya. TKP keempat ini adalah lokasi apa, Pak? Lokasi mutilasi ya. Lokasi mutilasi. Dan berarti masih ada 1 TKP ya, Pak? Ada 5 ya nanti? Ya, jadi seputaran itu yang pertama yang pembakaran sama itu pembuangan mayatnya. Oke. Apa yang digali oleh pihak polisi, Pak, dari rekonstruksi kali ini? Yang jelas kita lihat kronologis, kemudian peran dari masing-masing tersangka, Mbak. Oke. Dan saat ini saya ingin konfirmasi ke Anda, ada 10 tersangka, benar? Yang sekarang ini yang ada itu ada 9 tersangka, Mbak. 1 masih DPO. Kemudian memang dari pengembangan beberapa hari yang lalu dari rekan-rekan Pomdam itu ada tambahan 2 oknum TNI. Oke, ini berbeda dengan 6 oknum TNI sebelumnya yang sudah dijadikan tersangka? Ya, betul. Oke, apa peran dari 2 orang yang baru ini, Pak? 2 oknum TNI yang baru? Mereka 2 orang itu ikut dalam perencanaannya, tetapi pada saat pelaksanaannya mereka tidak mengikutinya. Oke, apakah mereka ditetapkan tersangka juga? Belum? Itu mungkin bisa didalami dengan dari rekan-rekan POM ya. Baik, jadi berarti sejauh ini ada 6 yang sudah tersangka, kemudian 2 orang anggota TNI aktif yang ikut dalam perencanaan, begitu ya, Pak? Iya betul. Baik, sejauh ini, Pak, dari 4 titik yang sudah dilakukan rekonstruksi, apa yang sudah didapatkan, Pak? Ya, kita bahwa apa yang disampaikan di BAP itu masih berkesesuaian dengan pelaksanaan yang ada di TKP ya. Apa saja itu, Pak? Jadi peran-peran dari masing-masing tersangka itu berkesesuaian dengan apa yang disampaikan di BAP. Oke, baik. Tadi ada 4 lokasi yang sudah berjalan prosesnya, kemudian 1 lokasi. Kalau kita beranjak dari 1 lokasi ke lokasi lain, termasuk sampai lokasi pembuangan, itu jaraknya seberapa jauh, Pak? Lumayan, Mbak ya, sekitar 5-10 kilo ya, Mbak ya. 5-10 kilo. Anda sendiri saat ini kabarnya sedang berada di jalan juga, benar ya, Pak Dir? Iya, Mbak, ya, betul. Menuju ke lokasi kelima? Ya. Oke, baik.
kita ingin konfirmasi juga soal korban, Pak. Benarkah ini merupakan anggota KKB? Itu sedang kita dalami kalau masalah itu, Mbak. Apa yang sejauh ini yang didapatkan oleh polisi, Pak? Ya itu, kita memang dalam beberapa hari ini kita fokus untuk pembuktian, untuk kelengkapan berkas. Mungkin nanti setelah berkas sudah dinyatakan lengkap, kita akan dalami keterkaitan hal tersebut. Baik, jadi sejauh ini belum bisa memastikan 4 korban ini siapa begitu ya, Pak? Iya, itu kita sedang dalami kalau yang 4 korban. Oke, setelah proses rekonstruksi selesai, apa langkah lanjutan dari penyidik, Pak? Langkah lanjutannya tentu kita melakukan perlengkapan formil ya untuk berkasnya. Kemudian kita mungkin tambahan adalah saksi ahli, baru kita akan kirimkan berkas kejaksaan. Baik. Pak Dir, terakhir yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin masih akan ada tersangka tambahan di kasus ini selain 9 yang sudah ditetapkan tadi? Ya, kita terus akan dalami kasus ini, apakah memang ada tersangka tambahan atau akan ada kejadian tambahan, kita terus dalami seperti itu. Oke, mengingat kondisi yang seperti ini situasinya, bagaimana Pak keamanan, kenyamanan utamanya juga untuk warga di sana, Pak? Untuk situasi kondisi yang ada di kabupaten, khususnya di kota Mimika, sebetulnya situasinya masih sangat kondusif, situasi Kamtipmas juga berjalan normal, masih berjalan normal, Mbak. Ada penambahan pengamanan misalnya? Sementara ini sih kalau penambahan ini tidak ada, Pak. Baik, baik. Pak Kombes Faisal Ramadhani, Dirkrimum Polda Papua, terima kasih atas informasinya. Tentu publik masih akan terus menunggu, Pak, bagaimana proses penyidikan lanjutan terkait dengan pembunuhan disertai dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif dan sejumlah warga sipil juga. Terima kasih, Pak, sehat selalu.